Oke, terima kasih Mitra Nasa dimanapun Anda berada. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Mitra Nasa dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada kesempatan pagi hari ini yang sangat luar biasa, jumpa lagi dengan kami, PS Pertanian, Bapak Agus Budistiono. Pada pagi hari ini kita akan bertukar pengalaman, bertukar wawasan, bagaimana kita bertanam sayuran organik. Kita tahu bahwa di tengah pandemi virus corona ini, ya, salah satu alternatif yang sangat luar biasa, kita bisa bertani sendiri, ya, dengan melakukan cara-cara menanam tanaman-tanaman untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ini merupakan peluang yang sangat luar biasa dan bisa sebagai pengalaman kita untuk menambah khasanah ilmu, terutama di dunia pertanian, khususnya bagaimana kita bertani, terutama budidaya sayuran secara organik. Dan ini merupakan bisa menjadi peluang usaha yang sangat luar biasa. Nah, prospek usaha, ya, peluang usaha atau prospek usaha. Kenapa bertanam sayuran organik ini sebagai prospek usaha yang sangat luar biasa, apalagi di tengah pandemi ini? Karena pada saat ini, ya, masyarakat kita ini sudah sadar mengenai bahaya kimia sintetis, bahaya yang menggunakan produk-produk kimia yang sangat luar biasa. Ini nanti akan berpengaruh pada tubuh kita. Mungkin di training kesehatan yang dilakukan oleh Mas Bahar, ini sudah dikenalkan bagaimana bahaya-bahaya produk sayur-sayuran yang mengandung kimia sintetis. Kemudian juga bisa sebagai prospek usaha karena memang saat ini gaya hidup back to nature, ya, gaya hidup sekarang itu masyarakat kita sudah gaya hidupnya adalah back to nature, kembali ke alam, ya. Produk-produk yang organik itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, dan permintaannya ini tinggi. Kita masih kekurangan permintaan mengenai sayuran-sayuran organik ini. Karena apa? Karena pasokannya juga masih kurang, ya. Lahan ini masih sangat-sangat sempit yang menggunakan produk-produk sayuran yang organik. Kemudian ini mudah dilakukan. Nah, sebenarnya mudah dilakukan kalau kita mau, ya. Karena apa? Produk-produk sayuran organik ini nanti prospek usahanya harganya ini akan tinggi. Nah, ini pasar sudah terbentuk juga. Kemudian yang perlu diwaspadai di sini tip keberhasilan usaha. Tip keberhasilan usaha budidaya sayuran organik. Ini ada dua, ya. Bagaimana kita berbudidaya sayuran organik, ada tip keberhasilan yang perlu kita waspadai. Yang pertama, di dalam budidaya sayuran organik yang perlu diwaspadai ini adalah mengatasi serangan hama dan penyakit. Ya, kita tahu hama dan penyakit itu, ya, ada hama sendiri, ada penyakit, kemudian gulma. Nah, bagaimana cara kita mengatasi serangan hama penyakit ini atau organisme pengganggu tanaman? Ya. Nah, di dalam menghasilkan sayuran-sayuran organik, dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman, ya, atau organisme pengganggu tanaman, kita tidak boleh menggunakan pestisida kimia, tapi kita gunakan pestisida yang organik atau pestisida yang alami, berasal dari ekstrak-ekstrak tanaman atau berasal dari patogen-patogen mikrobia yang bisa digunakan untuk mengendalikan penyakit ataupun bisa untuk mengendalikan hama.
Kemudian kita untuk mengatasi hama dan penyakit ini bisa menggunakan skren atau menggunakan kelambu dengan cara dikerodongi ya, dengan menggunakan kelambu ya. Ini biasanya untuk pertanian organik dengan sistem hidroponik ya, ini dengan sistem skren atau dengan kelambu. Kemudian yang tip keberhasilan usaha yang kedua, bagaimana kita menyuburkan tanahnya ya, tanah bagaimana yang bagus untuk sayuran-sayuran organik ya. Tanah yang subur itu yang bagaimana? Tanah yang subur ya, yang itu yang sudah kita bahas bersama. Permasalahan-permasalahan yang mendasar nanti akan kita ulas sebentar ya. Permasalahan mendasar di dunia pertanian adalah salah satunya tanah-tanah kita yang keras. Nah, bagaimana kita menyuburkan tanah ya? Karena tanah yang subur biasanya di situ kandungan bahan organiknya itu tinggi. Ya, untuk menyuburkan tanah dengan apa? Dengan menggunakan sistem cropping bisa ya. Kemudian dengan rotasi tanaman itu juga bisa, tidak ditanami terus menerus. Kemudian dengan menggunakan mol, mol, ada yang tahu mol ya, ibu-ibu atau mbak-mbak yang sering belanja pasti pikirannya mall belanja ya. Ada Matahari ya, ada Hartono Mall, tapi bukan mall yang itu. Mall yang bisa untuk menyuburkan tanah ini adalah singkatan dari mikroorganisme lokal. Kita bisa memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam daerah kita untuk bisa dimanfaatkan sebagai penyubur tanah. Nanti akan kita kupas bagaimana cara membuat mall di lokasi-lokasi lokal kita ya. Kemudian yang selanjutnya, untuk menyuburkan tanah bisa menggunakan pupuk organik teknologi NASA ya. Kalau tidak pengen membuat sendiri, nah kita ada teknologinya di NASA, ada yang bisa untuk menyuburkan tanah. Kita punya super NASA granul, itu salah satunya membuat tanah-tanah kita menjadi gembur kembali. Ya, ini nanti akan kita kupas bersama. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diwaspadai ini adalah adanya faktor kritis. Ya, faktor kritis di dalam usaha sayuran organik. Ya, yang pertama adalah dari aspek produksi. Ya, faktor kritis tadi ya hubungannya dengan serangan hama dan penyakit. Ini dari aspek produksi. Ya, ini yang paling berbahaya di dunia sayuran organik. Ini adanya serangan hama dan penyakit tadi ya. Kemudian tanah harus gembur ya. Bagaimana tanah harus gembur itu tadi ya, dengan cara menyuburkan atau menggemburkan tanah atau menyuburkan tanah ya. Kemudian yang perlu diwaspadai faktor kritis adalah aspek pasar ya. Aspek pasar ini biasanya minimnya promosi pengusaha ya, minimnya promosi usaha. Dan biasanya pengusaha bersifat individual, hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting kita berusaha ya, nanti dipasarkan secara individual ya. Ini yang perlu kita waspadai, aspek pasar. Kemudian selisih harga ini sangat tinggi antara yang organik dan non organik. Nah, di sini biasanya pengusaha belum memiliki wawasan lingkungan ke depan. Ini merupakan yang perlu diwaspadai karena memang berbudidaya sayuran organik itu tidak mudah membalikkan telapak tangan. Ini aspek pasarnya ini juga harus kita gali bersama. Ya, ini faktor kritis. Kemudian tadi ya itu ya faktor-faktor yang berpengaruh dalam peluang usaha, faktor kritis ya. Salah satunya bagaimana tanah kita harus gembur. Karena memang permasalahan mendasar pada saat ini di dunia pertanian kita yang sering kita sampaikan dan kita hampir 20 tahun bersama NASA keliling ke daerah-daerah ya. Ini ternyata ada permasalahan-permasalahan yang mendasar yang mana tanah-tanah kita itu sulit untuk digemburkan ya. Ada permasalahan yang mendasar
tanah-tanah kita keras. Dan kalau di luar Jawa biasanya tanam masal. Nah, bagaimana tanah keras ini nanti bisa digemburkan untuk menyuburkan tanahnya tadi. Kemudian yang kedua, pengetahuan mengenai pupuk, nutrisi atau unsur hasa ini masih kurang. Kemudian adanya zat pengatur tumbuh atau hormon yang jarang digunakan. Kemudian yang keempat adanya residu pestisida kimia. Ya, ini permasalahan yang mendasar. Kita kupas satu persatu ya. Tanah-tanah kita keras. Nah, ini penyebabnya apa? Ya, ini selalu kita ulang-ulang supaya tidak lupa bahwa tanah yang keras ini penyebabnya adalah sisa atau residu pupuk kimia yang sudah berlangsung sangat-sangat lama. Kita sekitar tahun 1969 sampai saat ini masih. Ya, sejak Insus, Supra Insus, Binmas, Inmas. Ya, ini. Akibatnya kalau tanah yang keras, ya, di sini bukan pupuk kimianya yang salah, tapi kira yang kurang bijaksana dalam memberikan pupuk kimia atau kimia sintetis, tidak diimbingi dengan bahan-bahan organik. Kalau tanah keras, akibatnya tanaman sulit menyerap pupuk, sehingga dosis, ya, sadar atau tidak sadar yang kita berikan dosisnya itu semakin lama semakin tinggi, tapi hasilnya tidak naik, tapi malah turun. Kemudian yang kedua, penyebaran dan pernafasan akar ini akan terganggu. Ya, karena tanah keras sehingga pupuk ini sulit akar untuk menyerap pupuk. Ya, karena saking kerasnya tanah. Kemudian yang selanjutnya, ya, tanah-tanah kita ini kekurangan unsur, terutama unsur mikro. Nah, kebutuhan tanaman yang paling pokok ini ada unsur hara esensial, unsur hara yang paling dibutuhkan tanaman yang sering kita sampaikan adanya unsur makro dan unsur mikro atau umak-umi. Ya, unsur makro, unsur mikro. Unsur makro ini dibutuhkan dalam jumlah banyak, ya. Ada CHO, ya, ini sumbernya dari air udara, si gratis. Kemudian ada NPK, ini sumbernya dari tanah, NPK, urea, TSP, KCl, ya, atau SP36 dan lain-lain. Kemudian ada Ca, Mg, dan S. Ini sumbernya juga di tanah, dolomit, kapur pertanian atau seta, ini juga sudah. Kemudian unsur mikro, ya, ini yang jarang diberikan oleh petani-petani kita. Ini ada Zn, B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, ya. Ini sumbernya dari tanah, kompos, pupuk kandang, dan pupuk organik. Kemudian yang ketiga, ya, ini yang perlu kita bahas bersama, ya, sebelum ke hormon. Sebenarnya antara manusia dengan tanaman ini ada persamaan. Nah, ini sering kurang kita sampaikan. Kalau kita makan, ini yang paling banyak nasi. Kalau manusia, itu yang paling banyak kalau kita makan adalah nasi. Itu ciri orang Indonesia itu kalau makan tidak pakai nasi itu dibilang belum makan. Nah, nasi yang paling banyak. Nah, nasinya tanaman apa? NPK, urea, TSP, KCl ini ada 3 jenis. Ini yang paling banyak dibutuhkan yang digunakan oleh petani. Urea, TSP, KCl atau NPK. Ya, ini dibutuhkan dalam jumlah banyak. Ini yang dikenal dengan pupuk makro. Kemudian sayur, daging, buah, susu, vitamin biasanya kita makan dalam jumlah yang sedikit. Nah, yang dibutuhkan sayur, daging, buah, susunya tanaman apa? Ada Ca, S, Mg, Fn, Na, Zn, Cu, Mn, B, dan Cl. Ada sekitar 10 jenis. Ya, ini yang disebut dengan unsur makro atau unsur mikro. Yang sering lebih dikenal di NASA ini adalah umak-umi. Umak-uminya itu harus seimbang. Tidak hanya Mbah Dukun aja yang punya umak-umi, tapi tanaman juga butuh umak-umi, unsur makro dan unsur mikro. Ya. Kemudian permasalahan yang mendasar, ya, kita kekurangan hormon. Nah, hormon ini sebenarnya ada 3. Ada auksin, ada sitokinin, ada giberenin. Yang semuanya ini bisa membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan akar dan tunas. Saat pertumbuhan akar ini butuh hormon auksin. Ya. Kemudian memacu pembungaan dan pembuahan, mencegah kerotokan bunga dan buah,
memperbesar umbi ya, buah dan menjadikan biji umbi lebih benar, kemudian memperpanjang usia produktif tanaman. Yang bisa memperpanjang ini adalah jenis hormon gibberellin ya. Ya, kemudian sitokinin, ya, ini mencegah kerontokan bunga dan buah, ya, memperpanjang usia produktif, ya, sitokinin dan gibberellin berperan di sini. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah bahaya pestisida. Ini yang sudah dilakukan bersama, ya, dengan penggunaan pestisida yang tidak bijaksana, penyemprotan yang terus-terus menggunakan pestisida kimia, hama kita ini sudah menjadi resisten atau sudah kebal. Kemudian terjadinya ledakan, ya, resurgensi, kemudian ledakan hama sekunder, musnahnya musuh alami, pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Nah, ini. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ya kita terapi dengan menggunakan teknologi organik, ya, dengan pupuk kandang atau kompos. Karena di pupuk organik, pupuk kandang atau kompos ini ada nutrisinya, makro-mikronya ada, hormonnya ada, dan ini bisa menggemburkan tanah. Karena kandungan asam-asam organiknya juga ada. Yang jelas aman bagi lingkungan. Ya, ini. Tapi kita ulas sebentar ya, kendala di lapangan ya. Ternyata dengan menggunakan pupuk kandang itu ada kendala teknis. Ya, kendala teknisnya apa? Ketersediaannya terbatas. Ekonominya relatif tinggi, kebutuhan per hektar itu butuh 20-40 ton per hektar. Kemudian persentase kandungan unsurnya juga bervariasi, relatif tidak bisa digunakan langsung, bibit penyakit dan gulma. Nah, ini bisa menyebar kalau belum matang betul. Kemudian persaingan, ya, sisa limbah ini bisa digunakan untuk kegunaan yang lain. Nah, ini ketersediaannya ini sangat-sangat terbatas. Nah, alternatifnya ya ini dengan back to nature, dengan teknologi. Nah, NASA punya solusinya ya yang bisa meningkatkan secara kuantitas, kualitas dan kelestarian, ya, tepat guna, praktis dan secara ekonomi menguntungkan. Dan ini bisa diterapkan di sayuran-sayuran yang organik. Ya. Nah, bagaimana cara menerapkan produk-produk teknologi NASA di dalam bertanam sayuran-sayuran organik ini? Nah, nggak usah pusing, bagaimana? Ya. Biasanya, ya, bisa dengan sistem vertikultur bisa. Ya, sistem vertikultur adalah sistem budidaya pertanian bertingkat dengan sistem vertikal, ya, atau sistem pertanian bertingkat. Dan ini sangat cocok di lahan-lahan yang sempit atau di pemukiman yang padat. Kalau mau digunakan untuk lahan-lahan yang luas ini juga bisa. Ya, ini merupakan peluang usaha. Nah, ini cara-caranya nanti akan kita bahas bersama. Kemudian ya dengan sistem pot ya sayuran ini juga bisa ditanam seperti ini. Nah, ini bagaimana cara mencampur di medianya ini nanti akan kita sampaikan juga ya. Kemudian ya ini yang lagi ngetren bisa ditanam di dinding-dinding dengan menggunakan ini ya karung-karung seperti ini. Ini sangat-sangat mudah sekali untuk digunakan ya dengan menggunakan teknologi NASA. Kemudian, ya ini salah satu contoh ya, dia tanaman pekarangan. Kalau kita ingin berbudaya organik, kalau ingin lebih luas nanti bagaimana? Ya, akan kita kupas di sini. Nah, kalau pengen dengan lahan-lahan sempit, ya ini yang perlu kita siapkan adalah medianya. Media tanaman yang digunakan nanti kita masukkan ke dalam karung-karung atau ke dalam paralon-paralon atau ke dalam kantong-kantong plastik atau apa. Ini medianya, nah ini antara lain ada menggunakan tanah, arang sekam ataupun kompos. Ya, ini bisa. Ya, atau bisa menggunakan pasir juga bisa. Ya, tapi yang paling bagus tanah, arang sekam, kompos dengan perbandingan 1:1. Kemudian campuran tanah atas, top soil dan pupuk kandang aja juga bisa. Nah, di sini tidak ada takaran baku. Yang penting syaratnya bahan organik ini cukup dan porus. Supaya apa? Supaya tanahnya itu tadi gembur. Ya, ciri tanah yang gembur, tanah yang subur, di situ kandungan bahan organiknya itu tinggi. Ya, ini. Kemudian kalau dilakukan di hamparan yang luas, ya,
Ini harus dilakukan pengolahan tanah, ya. Hamparan yang luas bisa dilakukan dengan cara pengolahan tanah. Caranya bagaimana? Ya tanah seperti biasa, tanah diolah, kemudian dicampur dengan pupuk organik, dengan dolomit atau kapur pertanian, campur sampai rata. Kemudian kalau ada pupuk kandang, ya silahkan gunakan pupuk kandang. Kalau tidak, bisa menggunakan supernasa atau supernasa granul. Ya, dosisnya kalau supernasa kurang lebih 3-5 kilo per hektar. Kalau granul atau organindo ini 50 kilo per hektar. Ya, kemudian dibuat BD-nya. Ya, ini. Nah, yang penting di sini ya pembibitan. Ya, pembibitan perlu dipilih benih yang sehat. Ya, bibit yang sehat, kemudian bisa direndam dengan menggunakan POC NASA 2 cc per liter, biarkan selama 20 menit, tiriskan, tanam pagi atau sore. Nah, kalau tidak, ini bisa sekarang kan sudah banyak ya, kalau kini ingin mencoba bertanam, kalau tidak ingin membibitkan sendiri, bisa beli di tempat-tempat pembibitan. Ya, ini juga bisa nanti kita terapi dengan menggunakan pemeliharaannya itu dengan menggunakan teknologi NASA itu juga bisa. Ya, kalau ingin lebih praktis karena sekarang banyak pembibitan bertebaran di mana-mana. Yang perlu diperhatikan ya, bisa juga kita menggunakan benih sendiri untuk mengecek bahwa benih kita itu bagus atau tidak dengan cara membibitkan di pembibitan. Kita kan ada urban farming ya, kita punya benih urban farming ya, A dan B ya, ini bisa kita bibitkan sendiri atau bisa di pembibitan ya gitu. Kemudian yang penting di sini adalah pemeliharaan. Pemeliharaan di sayuran organik ini sangat-sangat simple dengan menggunakan produk NASA atau dengan menggunakan pupuk organik yang lainnya ya. Kalau menggunakan produk NASA ini cukup ya, disemprotkan POC NASA dan hormonik atau Green Star ya, atau BSA ya, atau Fruit Top atau pupuk buatan sendiri seperti MOL ya, tiap minggu sekali mulai umur 7 sampai 10 hari. Ya, ini. Nah, nanti kalau menggunakan POC NASA dosisnya berapa nanti kita pas ya. Kalau tidak ya POC NASA ini cukup digunakan ya paling tidak 3 tutup ya, harmonik 1 sampai 2 tutup per tangkinya, Green Star itu setengah tutup aja. Ya, setengah tutup sampai 1 tutup. Dan BSA ini biangnya pupuk, nah ini nanti kita kupas, Fruit Top ya ini. Atau kalau mau buat sendiri dengan MOL tadi. Ya, gitu. Kemudian penyiraman. Ya, penyiraman ini dilakukan paling tidak 1-2 minggu sekali, tergantung dari kelembapan tanahnya. Kalau memang kering ya harus disiram. Ya, apalagi di tempat-tempat pekarangan kita, di tempat-tempat menggunakan karung atau menggunakan ember atau menggunakan kantong plastik, ya, atau menggunakan pralon. Ya, ini kan kita bisa melihat tanah itu butuh air atau tidak, tanah itu masih kering ataupun lembab. Ya. Kemudian pengocoran. Nah, pengocoran ini bisa dengan menggunakan MOL yang dibuat sendiri atau dengan menggunakan supernasa. Ya, atau menggunakan power paling tidak 2 minggu sekali. Ya, ini pemeliharaannya cukup seperti ini. Ya. Nah, ini salah satu cara ya kalau pengen membuat mall ya, mikroorganisme lokal yang ada di daerah Anda atau di lokal lokasi Anda, ini bisa menggunakan cucian beras. Air cucian beras ini kandungan karbohidratnya tinggi. Kemudian gula ini dengan menggunakan apa? Air kelapa atau larutan gula. Kalau mikroorganisme ini bisa berasal dari buah-buahan, sayur-sayuran, tunas bambu atau rembung, bonggol pisang atau urin ternak. Nah, ini dicampur, didiamkan kurang lebih 7-10 hari. Ini bisa menjadi mol. Ya. Kemudian bisa juga ya mol gedebok. Ya, ini nanti bisa dilihat di Mbah Google ya, bahan-bahannya seperti ini. Mol gedebok, batang pisang, air panas, ya, terasi, gula pasir, dedak, ember,
bambu pengaduk ini bisa. Cara pembuatannya seperti ini. Kemudian bisa juga membuat mol dari ikan asin. Ya, bahannya ini. Itu bisa dilihat di Google juga. Kemudian bisa juga mol buah. Ya, bahannya apa saja, misalnya pisang, pepaya, mangga, nanas. Ini bisa juga nanti dilihat di Google. Cara membuatnya seperti apa. Ya. Kemudian dari nasi, ini pun bisa kita buat mol. Nah, kalau ingin wow. Ya, ini. Nah, kalau tidak ingin repot, ya kita ada produknya. Ya, karena memang pupuk organik ini ragamnya itu hanya ada dua, yaitu yang berupa cair, ya biasanya disebut dengan mol, ataupun yang padat, biasanya disebut kompos. Ya, cair tadi mikroorganisme lokal. Ya, kalau ingin membuat mol sendiri seperti itu, tapi kalau tidak, ya kita sudah ada yang padat kita punya, yang cair pun kita punya. Ya, kita punya Supernasa. Ya, ini yang padat. Nah, Supernasa ini sudah Anda tahu semua bahwa Supernasa ini adalah salah satu ya starter kesuburan ya yang bisa menyebabkan tanah yang tadinya keras dikasih Supernasa ini akan menjadi gembur kembali. Ya, sehingga apa? Sehingga tanaman-tanaman kita, sayuran-sayuran kita ini akan sehat dan produksinya akan meningkat karena tanahnya ini menjadi gembur. Karena apa? Karena di Supernasa itu ada kandungan humat dan sulfat atau asam-asam organik. Ini yang bisa mengemburkan kembali dan bisa memunculkan mikroorganisme juga. Ya, ini Supernasa yang sudah berizin, kemasannya ada yang 250 gram dan ada 3 kilo. Per hektar cukup tuh kurang lebih 3 sampai 5 kilo atau 6 kilo per hektar Supernasa. Ya, ini. Kemudian yang lebih besar lagi kita punya pupuk granul. Ya. Ini bisa diberikan ya sebelum tanam Supernasa granul ini diberikan sebelum tanam atau untuk pengocoran terhadap budidaya saluran-saluran organik. Kalau granul ini kebutuhannya paling tidak 50 kg per hektarnya. Ya. Kemudian selanjutnya yang cair kita punya juga Peocenasa dan hormonik. Ini untuk sayur-sayuran sangat bagus diberikan paling tidak seminggu sekali, semprotkan untuk sayur-sayuran. Dengan dosis 3-5 tutup Peocenasa, 1-2 tutup hormonik. Ya, untuk sayur-sayuran organik ini semprotkan seminggu sekali. Ya. Kemudian ini ya hormonik tadi, ya kandungannya hormonik kita ada auksin, gibberellin dan sitokinin. Kemudian Green Star bentuknya tepung, ini bisa disemprotkan untuk sayuran organik juga seminggu sekali, bisa diselang-seling dengan menggunakan Peocenasa. Ya, ini cukup setengah saset per tangkinya. Ya. Kemudian BSA ya, atau bisa menggunakan biangnya pupuk organik cair, ya BSA. Ini salah satu biangnya pupuk organik cair. Ini bisa langsung disemprotkan atau bisa sebagai larutan induk. Ya, satu pak ini adalah 150 gram. Nah, 150 gram ini kalau pengen dijadikan biangnya atau larutan induk, ini bisa dicampur 2-3 liter air. Didiamkan paling tidak 2 minggu. Ya, dari campuran itu yang sudah didiamkan 2 minggu, ya, ini bisa diambil 3-5 tutup per tangki. Ya, atau 3-5 cc per tangki. 3-5 cc per liter. 3-5 tutup per tangki, atau kurang lebih 3-5 cc per liter. Ya. Kemudian power nutrition khusus untuk sayur-sayuran buah seperti cabai, ya, kemudian tomat, ya. Ini bisa dikocorkan dengan menggunakan power. Tapi kalau sayuran-sayuran yang diambil daunnya cukup dikocor menggunakan Supernasa. Ya. Kemudian fruit top, ya, ini yang baik yang sayur maupun yang buah-buahan bisa disemprot dengan menggunakan fruit top.
Ya, dosisnya berapa? Dosisnya paling tidak 20 gram per tangki atau 2 gram per liternya. Ya, ini bisa semprotkan 1 sampai 2 minggu sekali. Ya, full top. Kemudian tandur, ini juga bisa digunakan untuk sayur-sayuran, semprotkan dengan dosis 10 tutup per tangkinya. Kemudian untuk antisipasi hama dan penyakit, ya, kita ada 2 produk yang sangat luar biasa yang sudah berizin. Kita punya Glio dan BVR. Ini bisa digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit yang menyerang pada saluran-saluran organik. Kemudian kalau ada serangan yang lain, ini nanti bisa diambil secara fisik dan mekanik, diambil dengan menggunakan tangan, ini juga bisa. Ini juga merupakan suatu cara pengendalian. Atau bisa meramu sendiri dengan mengekstrak daun-daun dari mindi bisa, kemudian dari srikoyo bisa, kemudian dari daun tembakau, yang semuanya itu ada di Pestona sebenarnya. Tapi maaf, sampai saat ini Pestona masih harus sabar menunggu, masih menunggu izin. Sebenarnya bisa dibuat menggunakan Glio dan BVR. Kalau Glio itu untuk mengatasi penyakitnya, jamur ataupun bakteri, ya, karena di kandungan Glio itu ada kandungan Gliocardium sp dan Trichoderma hertzianum yang ini bisa sedikit banyak bisa mengatasi serangan-serangan penyakit baik yang menyerang ke akar, ke batang, daun maupun ke buah. Jadi sejak awal kita gunakan Glio. Kalau BVR ini bisa untuk antisipasi, pertama untuk kutu-kutuan, pengerek batang, ya, kemudian juga untuk mengendalikan ulat, terutama ulat jengkal ataupun ulat gulung daun. Ya, ini bisa menggunakan Beauveria bassiana. Ya, untuk. Nah, ini Glio, ya. Caranya sudah kita tahu bersama. Yang paling bagus ini bisa dicampur dengan pupuk kandang ataupun kompos, ya, 1 pak dicampur 25 kg. Atau bisa dikocorkan bersama supernasa tiap 2 minggu sekali. Itu bisa disemprotkan, ya, 1 sendok makan per tangki bisa dicampur dengan biosenasa dan hormoni, ya. Kemudian ini BVR bisa untuk walasannya kurang penggerak batang, ya, kutu-kutuan juga bisa 1 sendok makan. Yang perlu diperhatikan, ya, di sini, ya, bahwa tanaman ini sebenarnya memerlukan apa, ya. Yang diperlukan oleh tanaman, sayuran-sayuran organik, ini sebenarnya tanaman itu butuh iklim. Nah, iklim yang bagaimana yang cocok, ini juga harus kita perhatikan. Iklim bagaimana yang cocok untuk sayuran-sayuran organik. Ya, ini harus kita perhatikan. Kemudian air. Nah, ini air ini sangat vital. Makanya pemeliharaannya tadi, air ini bisa untuk suplai, ya, penyiraman, ya, kemudian menjaga kelembapan, ya, kemudian meningkatkan suhu, ya, dan menetralkan suhu juga. Kemudian tanah. Nah, tanah bagaimana yang diperlukan oleh tanaman? Ya, ini bisa kita simpulkan. Tanah yang bagaimana yang diperlukan oleh tanaman, yaitu tanah yang subur. Tanah yang subur itu yang bagaimana? Tanah yang gembur. Tanah yang gembur itu yang bagaimana? Yang banyak mengandung mikroorganisme, yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Ini yang diperlukan. Ya. Kemudian tanaman itu juga butuh pupuk. Nah, pupuk bagaimana yang dibutuhkan tanaman? Kita tahu pupuk yang berkualitas. Nah, pupuk yang berkualitas itu yang bagaimana? Pupuk yang berkualitas itu harus mengandung umak-umik tadi, unsur makro, unsur mikro. Ada hormonnya, ada enzimnya, kemudian ada asam-asam organiknya, ya, kemudian juga ada mikroorganisme. Kemudian tanaman butuh bibit. Nah, bagaimana kita mau nanam kalau tidak ada bibitnya, tidak ada benihnya? Nah, kemudian yang terakhir, tanaman itu butuh pengendalian, pestisida, ya, pengendalian. Nah, ini pengendalian ini kalau di sayuran disarankan dengan menggunakan pestisida yang organik, pestisida yang ramah lingkungan. Ini sebenarnya yang dibutuhkan tanaman. Ya, ini.
Ini bisa diperlukan, bisa tidak ya. Nah, ini salah satu contoh ya, sayuran-sayuran yang ada buahnya, cabai yang lagi naik daun, cabai rawit ya, kemudian ini cabai keriting ya, dan tomat, kemudian sayur-sayuran kentang ya, kemudian wortel ya, kemudian ini sayuran seperti ini ya, ini sangat luar biasa untuk kita pasarkan di supermarket ya. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan bagaimana trik bertanam sayuran organik, dan ini merupakan peluang usaha yang sangat luar biasa. Kita punya produk urban farming ya, dan di situ ya, dengan urban farming ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita insya Allah. Dengan sayuran-sayuran organik, kualitas hidup kita meningkat, dan ini bisa menjadikan peluang usaha. Dan kita bisa di tengah pandemi ya, seperti ini, kita bisa berkarya, kita bisa mengelola tanaman sendiri, berlatih untuk hidup sehat, segar, dan senang. Sesuatu kalau kita jalani dengan senang, insya Allah hidup kita akan sehat ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini salah satu peluang usaha yang sangat luar biasa di sayuran organik ini. Mudah-mudahan materi pagi ini bisa bermanfaat bagi mitra-mitra NASA dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan dengan materi-materi selanjutnya ya, kita kupas bersama. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih.